Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijma, macam-macam ijma dan objek ijma. Secara etimologi berasal dari kata ajma'ah yujmi'u ijma'an yang memiliki arti sepakat, mengumpulkan dan tekad yang bulat. Sedangkan secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syar'i yang terkait dengan suatu persoalan. Cara mujtahid untuk menetapkan suatu persoalan. Sedangkan ulama usul fiqh juga berpendapat bahwa ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syara. Macam-macam ijma menurut ulama usul fiqh. Rukun ijma itu ada 4. Yang pertama adalah dalam menetapkan suatu peristiwa hukum diperlukan kehadiran beberapa orang mujtahid yang akan melakukan kesepakatan. Yang kedua adalah adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam terhadap hukum syara mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompok mereka. Yang ketiga adalah kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan pandangan mujtahid yang lain tentang hukum syara dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan yang keempat adalah kesepakatan tersebut harus merupakan kesepakatan yang bulat dan utuh, di mana setelah kesepakatan terjadi tidak ada mujtahid yang menentang kesepakatan baik dalam pernyataan maupun perbuatan. Macam-macam ijma dilihat dari kesepakatan dan tindakan yang dilakukan ulama terhadap suatu kaus hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i adalah ijma yang menampilkan pendapat masing-masing ulama secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan atau perbuatan, atau bisa diartikan dengan ijma yang dikeluarkan oleh para mujtahid secara lisan maupun tulisan, yang mengeluarkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain pada zamannya. Dari segi kekuatan hukumnya, ijma syar'i bersifat qat'i, tidak boleh dilanggar dan diubah. Jumhur ulama berpendapat ijma syar'i ini yang dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum, sehingga Imam Syafi'i yang juga sepakat dengan hal ini mengatakan, jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang kau temui juga mengatakan seperti apa yang kau katakan. Dan yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi hanya berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang dikemukakan mujtahid lain yang hidup pada masanya. Hukum yang ditetapkan dalam hukum ini bersifat tidak meyakinkan atau zanni. Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan ijma sukuti sebagai hujjah. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa ijma sukuti tidak dapat dijadikan landasan hukum, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali menjadikan ijma sukuti sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir adalah objek ijma. Objek ijma ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdah, ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bidang muamalah atau semua bidang yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang ijma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.